Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Jerry Marati selaku dosen pengampu patologi medis dasar. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan patologi medis mengenai usus buntu. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Sinta Oktaviani, dan 2 rekan saya, yaitu Audrey Luisa dan Nisrina Qurratul Aini. Kami akan membahas 6 subtopik, yaitu pengertian, penyebab, faktor risiko, gejala, patogenesis, dan pengobatan, serta peran fisioterapi dalam penyakit usus buntu. Yang pertama, yaitu pengertian usus buntu. Apa itu usus buntu? Usus buntu atau dalam bahasa medis biasanya dikenal dengan appendicitis adalah kondisi ketika appendix atau sebuah kantung yang merupakan bagian dari usus besar yang terletak di sisi kanan bawah perut mengalami peradangan. Nah, cara termudah untuk mendeteksinya adalah dengan menekan lembut pada area yang sakit. Karena ketika tekanan tiba-tiba dilepaskan, nyeri perut usus buntu biasanya akan terasa hebat, yang menandakan bahwa peritoneum yang berdekatan sedang meradang. Nah, yang kedua yaitu penyebab radang usus buntu. Salah satu penyebab radang usus buntu adalah kotoran. Nah, kotoran ini biasanya disebabkan oleh sisa makanan yang tidak tercerna dengan baik di sistem pencernaan kita. Contohnya, ketika kita mengkonsumsi biji-bijian. Lama-kelamaan, biji-bijian yang kita konsumsi itu tidak tercerna dengan baik, yang menyebabkan menumpuk. Nah, ketika menumpuk itu menyebabkan usus buntu meradang. Yang kedua, yaitu masuknya benda asing. Contohnya, itu ketika kita makan, kita tidak melihat bahwa di kemasan makanan tersebut terdapat staples dan tidak sengaja tertelan. Contohnya mungkin anak kecil yang sedang makan dan tidak diawasi oleh orang dewasa. Nah, karena staples itu sulit untuk dicerna sehingga dapat menyebabkan tersumbatnya usus buntu dan menyebabkan peradangan. Yang ketiga, yaitu kanker. Salah satu zat yang dapat menyebabkan kanker itu karena makanan-makanan yang mengandung zat karsinogenik. Seperti contohnya yaitu sate, goreng-gorengan, fast food, dan daging merah. Yang keempat, yaitu adanya pertumbuhan parasit di pencernaan. Nah, pada kasus ini biasanya terjadi karena terlalu sering jajan sembarangan karena adanya infeksi bakteri. Misalnya seperti Salmonella dan Escherichia coli yang biasa hidup di makanan yang kurang higienis. Yang terakhir yaitu infeksi virus. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Audrey. Terima kasih. Selanjutnya faktor resiko. Jadi appendicitis ini bisa menyerang siapa saja, namun di beberapa orang memungkinkan untuk mengembangkan beberapa kondisi ini daripada yang lain. Yaitu yang pertama ada usia. Penyakit usus buntu ini lebih rentan terjadi pada usia remaja hingga dewasa muda, yaitu kisaran 10 tahun sampai 30 tahun. Yang kedua jenis kelamin, di mana pria lebih rentan mengalami gangguan kesehatan ini daripada wanita. Yang ketiga sistem imun. Yang keempat cedera pada perut, karena cedera pada perut ini menyebabkan usus buntu membengkak dan jaringan limfoid appendixnya ini juga mengalami pembesaran. Yang kelima riwayat keluarga, di mana jika ada anggota keluarga inti yang memiliki riwayat penyakit usus buntu, maka resiko untuk mengalami kondisi yang sama menjadi lebih tinggi. Yang keenam ada diet yang tidak sehat, seperti kurangnya makan makanan berserat yang membuat makanan tertentu yang kurang bisa dicerna dengan baik oleh tubuh dapat menumpuk dan menyumbat usus buntu sehingga terjadi peradangan. Slide selanjutnya mengenai gejala atau tanda-tanda usus buntu. Gejala atau tanda-tanda pada usus buntu ini diantaranya yang pertama nyeri perut di bagian kanan bawah. Nah, yang membedakan nyeri usus buntu dengan nyeri yang lainnya adalah yang pertama dari letak nyerinya, dan yang kedua itu nyeri usus buntu semakin kita bergerak,
nyeri perut yang dirasakan ini akan semakin menjadi-jadi atau semakin sakit dan membuat penderitanya tidak dapat beraktivitas dengan normal. Kalau sedangkan misalnya pada nyeri menstruasi, nyeri dapat reda jika kita bergerak atau beraktivitas. Yang kedua ada diare, yang ketiga hilang nafsu makan, yang keempat mual dan muntah, yang kelima demam, dan yang keenam perut kembung. Nah, pada kasus yang jarang terjadi, pengidap apendisitis ini juga bisa mengalami beberapa masalah usus seperti sembelit dan tidak bisa kentut. Nah, jika konstipasi itu terjadi, maka sebaiknya hindari mengkonsumsi obat pencahar. Hal ini dikarenakan pengobatan tersebut dapat menyebabkan usus buntu pecah jika konstipasi yang saya sebutkan tadi itu disebabkan oleh apendisitis atau usus buntu. Baik, saya akan melanjutkan membahas tentang patogenesis apendisitis. Organ usus buntu atau appendix merupakan sebuah usus kecil yang tidak memiliki fungsi, berbentuk jari yang melekat pada usus besar di sebelah kanan bawah rongga perut. Nah, saat itu para ahli masih bingung nih fungsi dari si usus buntu ini, dan usus buntu ini dianggap cuma sebagai organ tambahan yang tidak memiliki fungsi. Namun belakangan ini tuh sudah mengetahui bahwa fungsi organ usus buntu ini sebagai organ imunologik karena berisi kelenjar limfoid yang mengeluarkan imunoglobulin, yaitu suatu sistem kekebalan tubuh. Yang jelas, appendix ini bisa mengalami peradangan atau infeksi yang dinamakan dengan appendicitis. Nah, distensi appendix ini menyebabkan perangsangan serabut saraf visceral dan dipersepsikan sebagai nyeri. Nah, nyeri ini tuh ada di daerah periumbilikal, biasanya itu ada di perut bagian kanan bawah. Nah, nyeri ini tuh bersifat nyeri dalam dan tumpul. Nah, kalau adanya distensi yang semakin bertambah, itu akan bisa menyebabkan kita itu sampai bikin mual dan muntah, demam, perut kembung, hingga susah buang air dalam beberapa jam setelah nyeri. Nah, penyebab usus buntu meradang itu sebagian besar karena adanya sumbatan di usus buntu. Nah, itu tuh bisa terjadi karena ada tinja yang keras. Jadi kalau misalkan orang yang sembelit itu lebih beresiko membuat mengalami radang usus buntu. Nah, sumbatan itu juga bisa karena infeksi cacing, tumor, atau pembesaran limfoid. Nah, dalam usus di bagian dalam rongganya itu terdapat lapisan mukosa yang menghasilkan lendir pencernaan, sehingga ketika usus buntu tersumbat itu akan mengakibatkan usus buntu itu penuh dengan lendir mukosa tadi yang dihasilkan oleh lapisan mukosa tadi, yang lama-kelamaan appendix ini akan menjadi bengkak dan juga bakteri dalam usus buntu bisa berkembang berlebihan. Dimana kalau misalkan dia berkembang berlebihan itu akan membuat bertambah membengkak dan bisa sampai bernanah. Nah, kalau misalkan pembengkakan ini tidak segera ditangani, itu usus buntu akan menjadi lebih pecah dan infeksinya itu akan semakin menyebar ke seluruh rongga perut. Selanjutnya yaitu ada cara pengobatan appendicitis. Nah, pada beberapa kondisi yang belum parah bisa ditangani hanya dengan pemberian antibiotik. Namun, sekitar 40% radang usus buntu itu akan kambuh lagi kalau misalkan kita tidak melakukan operasi. Namun, ada beberapa obat atau antibiotik yang dapat digunakan untuk meminimalisir peradangan usus buntu. Yaitu yang pertama ada obat anti nyeri. Nah, dokter biasanya itu menyarankan obat analgesik atau obat anti nyeri NSAID seperti paracetamol untuk menyembuhkan rasa sakit akibat peradangan. Lalu yang kedua ada obat anti mual. Nah, seringkali gejala usus buntu itu kan disertai dengan yang namanya mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini merupakan respon alami tubuh selama melawan infeksi yang menyerang sistem pencernaan. Nah, salah satu jenis obat anti mual yang biasanya diresepkan oleh dokter yaitu ondansetron. Nah, obat ini bekerja menghambat reseptor neurotransmitter yang menyebabkan muntah. Lalu yang kedua ada operasi. Nah, pengobatan utama dari usus buntu itu kan dilakukan namanya operasi. Nah, operasi pengangkatan usus buntu ini disebut juga dengan appendektomi. Nah, appendektomi ini ada dua cara, yaitu dengan melakukan laparoskopi atau operasi lubang kunci dan bedah terbuka atau laparotomi. Nah, laparoskopi ini merupakan operasi usus buntu dilakukan dengan membuat beberapa sayatan sebesar lubang kunci perut
atau lubang kunci di perut. Nah, melalui sayatan tersebut, dokter akan memasukkan alat bedah khusus untuk mengangkat usus buntu. Lalu yang selanjutnya ada laparotomi. Nah, laparotomi ini dilakukan dengan membedah perut bagian kanan bawah sepanjang 5-10 cm dan mengangkat usus buntu. Nah, bedah terbuka ini dianjurkan untuk penyakit usus buntu yang infeksinya itu sudah menyebar luar atau menyebar keluar usus buntu, atau jika usus buntu sudah bernanah atau abses. Nah, sementara untuk kasus buntu yang sudah pecah dan menimbulkan abses atau nanah, nanahnya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Nah, pelaksanaan appendektomi ini baru dapat dilakukan beberapa minggu kemudian setelah infeksi terkendali. Nah, untuk proses pemulihannya, operasi laparoskopi itu proses pemulihannya itu lebih singkat dibandingkan dengan operasi laparotomi atau bedah terbuka. Peran fisioterapi pada appendisitis. Nah, setelah pasien melakukan appendektomi atau operasi pengangkatan usus buntu akan terjadi namanya perforasi. Tanda-tanda perforasi ini meliputi meningkatkan nyeri, spasm otot dinding perut kuadran kanan bawah dengan tanda peritonitis umum atau abses yang terlokalisasi, ada ilus, demam, malaise, dan leukositosis semakin jelas. Nah, peran fisioterapi pasca operasi usus buntu ini yaitu membantu pasien dengan tirah baring dalam posisi fowler medium. Nah, pasien ini ditempatkan pada posisi semi fowler. Nah, dengan posisi ini bertujuan untuk mengurangi tegangan pada insisi dan organ abdomen yang membantu mengurangi nyeri. Nah, terapi ini juga dikombinasikan dengan pemberian antibiotik pereda nyeri kepada pasien. Selanjutnya ada cara pencegahan appendisitis. Nah, cara pencegahannya yaitu yang pertama, konsumsi makanan yang berserat. Nah, serat merupakan asupan yang penting untuk melancarkan pencernaan dan menjaga kita tetap sehat. Dengan mengkonsumsi makanan yang berserat dalam jumlah yang cukup, pencernaan kita itu akan lebih lancar dan aktif sehingga memudahkan proses pembuangan tinja. Nah, hal ini tentu saja baik untuk mencegah terjadinya usus buntu atau appendisitis. Kita bisa mencukupi asupan serat dengan mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti sayuran, buah-buahan, gandum utuh, oatmeal, biji-bijian, serta kacang-kacangan. Lalu yang kedua, mengkonsumsi makanan mengandung probiotik. Makanan dan minuman yang mengandung probiotik baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan, sistem pencernaan, tentu juga bakteri baik dalam probiotik ini dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat dalam tubuh, termasuk bakteri yang dapat menimbulkan atau menyebabkan terjadinya peradangan atau infeksi usus buntu. Contoh makanan yang mengandung probiotik itu contohnya seperti yogurt, susu, tempe, kefir, kombucha atau kimchi. Lalu yang ketiga itu makan dengan tenang dan perlahan. Nah, makan dengan tenang dan perlahan merupakan salah satu cara yang paling baik mencegah terjadi usus buntu karena dapat membantu tubuh menyerap nutrisi dengan baik dan mendukung proses pencernaan terjadi di dalam perut. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena orang yang biasanya itu makan lambat dan mengunyahnya makanan hingga benar-benar halus saat ditelan itu cenderung mudah dicerna. Begitu sebaliknya, orang yang kalau makannya cepat dan buru-buru itu dengan kondisi potongannya masih besar dan tidak mengunyahnya sampai halus, hasil potongan makanan tersebut bisa membuat yang namanya proses pencernaan itu menjadi lambat dan beresiko menimbulkan penyumbatan di usus buntu. Lalu yang keempat ada minum air putih yang cukup. Nah, selain untuk mencegah kita dehidrasi, konsumsi air putih yang cukup juga penting untuk memaksimalkan kinerja usus dalam mencerna makanan. Nah, bila kita kurang minum itu dapat membuat kita susah dalam proses buang air besar atau sembelit dan beresiko menimbulkan namanya penumpukan tinja yang dapat memicu terjadinya radang usus buntu. Nah, pada umumnya kita itu harus minum air mineral atau minum air putih itu sebanyak 8 gelas atau 2 liter per hari. Dan terakhir yaitu rutin cek kesehatan ke dokter. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.